Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Kumaria, NIM 210603 110091 dari kelas Kimia C, Fakultas Sains dan Teknologi. Sini saya akan menjelaskan dari 4 materi, yaitu kekuatan asam basa, buffer, kesetimbangan larutan, dan yang keempat adalah kesetimbangan senyawa kompleks. Yang pertama, kekuatan asam basa. Asam dan basa merupakan dua golongan senyawa kimia yang banyak memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat dalam makanan, obat-obatan, produk-produk rumah tangga, dan bahan baku industri, asam basa juga merupakan komponen krusial dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, contohnya asam amino yang merupakan penyusun protein asam nukleat, merupakan biomolekul yang mengandung informasi genetik. Kekuatan asam basa ditentukan oleh derajat ionisasi. Apanya? Banyak sedikit ion H+ dan OH- yang dilepaskan. Asam dan basa dalam air akan mengalami reaksi peruraian menjadi ion yang merupakan reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, kekuatan asam dan basa dapat dinyatakan oleh tetapan kesetimbangan, yaitu tetapan ionisasi asam Ka dan ketetapan ionisasi basa atau dengan lambang Kb. Sebagai contoh, dari air HCl hampir terurai sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-, sedangkan HF hanya terurai sebagai menjadi ion H+ dan ion F-. Oleh karenanya HCl disebut sebagai asam kuat dan HF disebut sebagai asam lemah. Demikian juga dalam air NaOH hampir terurai sempurna menjadi ion Na+ dan ion OH-, sedangkan NH3 hanya terurai sebagai menjadi ion NH4+ dan ion OH-. NaOH disebut sebagai basa kuat dan NH3 disebut sebagai basa lemah. Tetapan ionisasi beberapa asam dan basa dapat dilihat pada tabel berikut, di mana di sini asam itu ada asam klorid, asam fluorida, HF, asam nitrit, terus ada format juga, asam benzoat, asam asetat, asam hipoklorid, asam sianida, dan ada fenol. Dimana asam klorid HClO2 itu di sini ada reaksi ionisasinya dalam air adalah HClO2 H+ plus Cl02-. Untuk asam fluorida HF H+ plus F-. Untuk asam nitrit HNO2 H+ plus NO2-. Asam format HCOOH H+ plus HCOO-. Ada asam benzoat yaitu C6H5COOH H+ plus C6H5COO-. Ada asam asetat CH3COOH H+ plus CH3COO-. Asam hipoklorid HOCl H+ OCl-. Asam sianida HCN H+ plus CN-. Fenol yaitu C6H5OH H+ plus C6H5O-. Itu reaksi ionisasi dalam air itu untuk asam. Dan untuk yang basa ada metilamina, amonia, hidrazin, hidroksilamania, sama anilina. Untuk reaksi ionisasinya
Di lamina itu CH3NH2 plus H2O sama dengan CH3NH3 min plus OH min plus OH min. Untuk amonia NH3 plus H2O jadinya NH4 plus OH min, NH4 plus OH min. Terus untuk hidrazin N2H4 plus H2O, N2H5 plus OH min. Untuk hidroksilamina NH2 plus H2O, HONH3 plus OH min. Untuk anilina C6H5NH2 plus H2O jadinya C6H5NH3 plus OH min. Itu untuk reaksi ionisasi basa dan asam dan basa. Kita lanjut pada sini ada beberapa artian dari asam kuat, asam lemah, asam kuat, asam lemah, asam basa kuat, dan basa lemah. Untuk asam kuat itu larutan elektrolit kuat akan terurai seluruhnya menjadi ion-ionnya. Larutan asam kuat merupakan larutan elektrolit kuat yang punya harga derajat ionisasi sama dengan 1 konsentrasi ion atau H+ yang dihasilkan suatu larutan asam kuat sama dengan konsentrasi larutan asam tersebut. Contoh larutan asam kuatnya ialah H2SO4, HCl, HBr, HNO3. Karena semua asam dapat terionisasi menjadi ion H+, maka konsentrasi H+ dapat dihitung sesuai koefisien ion H+ yang dihasilkan dari senyawa asalnya. Itu untuk asam kuat. Untuk asam lemah adalah larutan merupakan elektrolit lemah sehingga larutan itu akan terionisasi sebagai menjadi ion H+ dan ion sisa asamnya. Jadi reaksi ionisasi asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan sehingga mempunyai harga tetapan kesetimbangan jika diukur pada suhu dan tekanan tetap. Contohnya seperti CH3COH, H2S, H2CO3. Untuk basa kuat, itu basa kuat merupakan elektrolit kuat yang mampu terionisasi seluruhnya menjadi ion H- dan sisa basa. Nah, basa kuat itu terionisasi seluruhnya dalam air sehingga harga derajat diionisasinya 1 sama dengan 1. Nah, contohnya seperti NaOH itu Na plus OH-. Untuk yang BaOH itu Ba2 plus 2OH-. Karena reaksi basa kuat adalah reaksi berkesudahan, maka konsentrasi ion OH- dapat dihitung sesuai koefisien OH- dari basa tersebut. Untuk basa lemah merupakan elektrolit lemah sama dengan asal lemah sehingga terionisasi sebagian dalam air 0 kurang lebih kecil daripada alfa lebih kecil daripada 1. Nah, reaksi kesetimbangan basa terjadi pada NH4OH di mana NH4 plus OH-. Nah, perhitungan untuk menentukan konsentrasi OH min pada prinsipnya sama dengan perhitungan ion OH+ pada asam lemah. Jadi, dalam perhitungan perhitungan konsentrasi OH- pada prinsipnya sama dengan perhitungan ion H+ pada asam lemah. Kita lanjut pada yang kedua. Materi yang kedua adalah buffer.
sebenarnya dimana buffer itu sebenarnya adalah larutan penyangga. Larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam atau basa maupun pengeceran. Larutan ini disebut juga dengan larutan buffer atau dapar. Jadi sebenarnya buffer itu adalah larutan penyangga. Larutan penyangga itu bisa dibilang dengan larutan buffer atau dapar. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai reaksi kimia yang merupakan reaksi asam basa. Sebagai contoh, reaksi beberapa enzim pencernaan dalam sistem biologis. Ada juga enzim pepsin yang berfungsi memecah protein dalam lambung hanya dapat bekerja optimal dalam suasana asam, yakni pada sekitar pH 2. Dengan kata lain, jika enzim berada pada kondisi pH yang jauh berbeda dari pH optimal sebelumnya, maka enzim dapat menjadi tidak aktif bahkan rusak. Oleh karena itu perlu ada suatu sistem yang menjaga nilai pH di mana enzim tersebut bekerja. Sistem untuk mempertahankan nilai pH inilah yang disebut dengan larutan penyangga. Hal ini terjadi sebagaimana dalam beberapa larutan terdapat zat-zat terlarut bersifat penahan yang terdiri dari komponen asam dan basa. Komponen asam akan menahan kenaikan pH, sedangkan komponen basa akan menahan penurunannya pH. Terus lanjut pada fungsi larutan penyangga. Larutan penyangga banyak digunakan dalam analisis kimia atau fungsi buffer ya. Dalam analisis kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Selain itu, dalam bidang industri juga banyak digunakan pada proses seperti fotografi, elektroplating atau penyepuhan, pembuatan bir, penyamakan kulit, sintesis zat warna, sintesis obat-obatan, maupun penanganan limbah. Itu beberapa sebenarnya fungsi dari buffer. Di dalam tubuh makhluk hidup juga terdapat larutan penyangga yang dapat berperan penting dalam keadaan normal pH darah manusia itu 7,4 pH. Darah tidak boleh turun di bawah 7 ataupun naik di atas 7,8 karena akan berakibat fatal bagi tubuh. pH darah dipertahankan pada 7,4 oleh larutan penyangga bikarbonat H2CO3 atau HCO3- dengan menjaga perbandingan konsentrasi H2CO3 banding HCO3- sama dengan 1:20. Selain itu, dalam cairan intrasel juga terdapat larutan penyangga yaitu dihidrogen fosfat atau monohidrogen fosfat yaitu H2PO4- atau HPO42-. Nah, larutan penyangga H2PO4- atau HPO42- juga terdapat dalam air ludah yang berfungsi untuk menjaga pH mulut sekitar 6,8 dengan menetralisir asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa makanan yang dapat merusak gigi. Selanjutnya adalah komponen larutan penyangga. Nah, larutan penyangga asam ialah larutan buffer asam mempertahankan pH pada suasana asam pH 7, pH-nya 7. Larutan buffer sama terdiri dari komponen asam lemah yaitu Ha dan basa konjungsi atau amin. Nah, larutan seperti ini dapat diperoleh dengan satu mencampurkan asam lemah dengan garam basa konjungsinya yang dapat terionisasi menghasilkan ion amin. Yang kedua, mencampurkan suatu asam lemah
dalam jumlah berlebihan dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjungsi dari asam lemah tersebut. Sini ada contoh di mana CH3COOH terdapat, yaitu CH3COOH- plus H+, di mana Ka CH3COOH- H+ per CH3COOH, mana H plusnya itu adalah K CH3COOH plus CH3COO-. Sini ada rumusnya, yaitu H plus sama dengan K asam lemah per basa konjungsinya itu min log H plus sama dengan min log Ka min log asam lemah plus basa konjungsi. Itu barulah kita bisa menentukan pH, di mana pH sama dengan P Ka min log asam lemah per basa konjungsi. Dan yang kedua adalah larutan penyangga basa, di mana larutan buffer basa mempertahankan pH pada suasana basa pH lebih dari 7. Nah, larutan buffer basa terdiri dari komponen asam lemah dan basa konjungsinya. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjungsinya yang dapat terionisasi menghasilkan ion BH+. Dan yang kedua, mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjungsi dari basa lemah tersebut. Sini ada contoh dari basa, larutan penyangga basa, di mana NH3 plus H2 NH4 plus OH-, di mana Kb-nya adalah NH4 plus OH- per NH3. Di sini kita pindah OH-nya sama dengan Kb NH3 per NH4 plus. Di sini adalah rumusnya adalah OH- sama dengan Kb basa lemah per asam konjungsi, di mana min log OH- sama dengan min log Kb min log basa lemah per asam konjungsi. Jadi kita bisa menentukan pH-nya di sini. Untuk basa adalah POH sama dengan PKB min log basa lemah per asam konjungsinya. Dimana di sini kita bisa menentukan pH larutan penyangganya, itu larutan penyangga asam. Dalam larutan buffer asam yang mengandung CH3COOH dan CH3COO- terdapat kesetimbangan CH3COOH CH3COO- plus H+. Nah, setelah disusun ulang persamaan pH larutan di atas akan menjadi persamaan larutan penyangga yang dikenal sebagai persamaan Henderson atau Hasse-Balch, sebagaimana persamaan yang saya sudah jelaskan tadi. Itu jika jumlah mol asam lemah A itu jumlah mol asam lemah, G itu jumlah berbasa konjungsi, dan P adalah volume larutan penyangga. Nah, untuk larutan basanya adalah dalam larutan buffer basa yang mengandung NH3 dan NH4+, terdapat kesetimbangan NH3 plus H2, mana NH4 plus OH-. Nah, jadi B di situ adalah jumlah mol basanya, gitu ada jumlah mol asam konjungsinya, dan V adalah volume larutan penyangga. Itu materi dari komponen larutan penyangga atau buffer. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu kesetimbangan larutan. Nah, suatu kesetimbangan larutan ada bila senyawa kimia dalam keadaan padat berada dalam kesetimbangan dengan larutan dari senyawa tersebut. Nah,
Kesetimbangan tersebut adalah contoh kesetimbangan dinamis di mana beberapa molekul individu bermigrasi antara fase padat dan larut sehingga larut pelarut dan menghadapan setimbang satu sama lain. Ketika kesetimbangan tercapai, larutannya dikatakan jenuh. Nah, konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh dikenal sebagai kelarutan. Kesetimbangan tercapai, suatu jenuh dikenal sebagai kelarutan. Karena konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh dikenal sebagai kelarutan. Nah, satuan kelarutan dapat dinyatakan dalam molar, yaitu molar kali DM43 atau mol kali L-1. Atau dinyatakan sebagai massa persatuan volume seperti ml-1. Kelarutan tergantung pada suhu larutan yang mengandung konsentrasi zat terlarut lebih tinggi daripada kelarutannya, dikatakan superjenuh. Nah, larutan superjenuh dapat diinduksi untuk mencapai kesetimbangan dengan penambahan benih yang mungkin merupakan kristal mungil dari zat terlarut atau partikel padat yang kecil yang menginisiasi pengendapan. Ada 3 tipe utama kesetimbangan larutan, yaitu pelarutan disolusi sederhana. Yang kedua ada disolusi disertai disosiasi. Ini adalah ciri khas garam. Konstanta kesetimbangan dalam kasus ini dikenal sebagai produk kelarutan. Nah, pelarutan disertai reaksi ini adalah karakteristik pelarutan asam lemah atau basa lemah dalam media berair dengan berbagai pH. Itu tipe utama kesetimbangan kelarutan. Nah, dalam setiap kasus konstanta kesetimbangan dapat ditentukan sebagai koefisien aktivitas. Konstanta keseimbangan ini dimensi karena aktivitas adalah kuantitas tanpa dimensi. Namun, penggunaan aktivitas sangat merepotkan sehingga konstanta kesetimbangan biasanya dibagi dengan koefisien aktivitas. Nah, untuk menjadi koefisien konsentrasi, lihat kimia kesetimbangan bagian konstanta kesetimbangan untuk lebih jelasnya. Selain itu, konsentrasi pelarut biasanya dianggap konstan dan juga dimasukkan ke dalam konstanta kesetimbangan. Untuk alasan ini, konstanta kesetimbangan kelarutan memiliki dimensi yang terkait dengan skala konsentrasi yang diukur. Nah, konstanta kelarutan yang didefinisikan dalam hal konsentrasi tidak hanya bergantung pada suhu, tetapi juga dapat bergantung pada komposisi pelarut bila pelarut mengandung juga spesies lain yang berasal dari zat larut. Contohnya seperti AgCl, yaitu Ag plus Cl min, mana konsepnya konstanta hasil kelarutannya adalah Ag plus Cl min. Di sini ada beberapa contoh juga, itu seperti MgF2, di mana Mg2 plus 2F. Konstanta hasil kali kelarutannya adalah kita singkat KSP saja, yaitu Mg2 plus F min 2. Lanjut, contoh yang kedua adalah Ag2CO3, di mana 2Ag plus CO3 2 min, di mana KSP-nya adalah Ag plus pangkat 2 CO3 pangkat 2 min. Nah, yang ketiga adalah CaPO, di mana 3Ca2 plus 2PO3 min.
konstantanya adalah Ca2 plus pangkat 3 PO3 min pangkat 2. Ca3 PO4 pangkat 2, 3 Ca pangkat 2 plus 2 PO4 pangkat 3 min, dimana konstantanya adalah Ca2 plus pangkat 3 PO3 3 min pangkat 2. Nah, pelarutan suatu padatan ionik ke dalam larutan berair yaitu Q sama dengan konstanta hasil kali kelarutan, di mana larutan jenuh Q lebih kecil daripada konstanta hasil kelarutan. Larutan tak jenuh tidak ada endapan karena Q lebih besar daripada konstanta hasil kali kelarutan. Larutan jenuh endapan akan berbentuk. Dan materi yang terakhir adalah senyawa koordinasi. Kesetimbangan senyawa kompleks, di mana sebenarnya senyawa kompleks itu adalah senyawa koordinasi. Diartikan sebagai senyawa yang mengandung ion atau molekul kompleks. Ion kompleks yang ada di dalam senyawa koordinasi tersebut dapat berupa kation. Nah, anion atau keduanya misalnya kalium lah, hexacyannoferat 2 yaitu K4FeCN6 adalah senyawa koordinasi yang mengandung kation sederhana K plus dan anion kompleks FeCN4 pangkat 4 min. Oleh karena senyawa koordinasi selalu memiliki ion atau molekul kompleks, sehingga senyawa koordinasi sering juga disebut senyawa kompleks. Jadi sebenarnya senyawa kompleks itu adalah senyawa koordinasi. Sini ada dua kemungkinan garam yang akan dibentuk ketika dua garam sederhana atau lebih dicampurkan secara stoikiometri, yaitu garam yang identitasnya hilang ketika berada dalam larut atau pelarut air. Nah, garam semacam ini akan dinamakan garam rangkap atau double salt. Nah, yang kedua, garam yang identitasnya tetap ketika berada dalam larutan atau pelarut air. Garam semacam ini dinamakan garam kompleks atau kompleks salt. Nah, contoh garam rangkap adalah tawas kalium dalam persamaan kimia berikut, yaitu K2SO4 plus Al2SO4 pangkat 3 plus 24H2O K2SO4, di mana Al2SO4 pangkat 3 kali 24 H2O atau KSO4 pangkat 2 12 H2O. Itu adalah tawas kalium. Ketika tawas kalium dilarutkan dalam air, dalam larutan akan terdapat ion K+, Al3 plus SO4 pangkat 2 min, H3O plus dan OH min yang berasal dari air. Nah, ion-ion ini pun sama seperti yang dihasilkan dalam garam sederhana, pembentukannya K2SO4 dan Al2SO4. Nah, padahal kalau diperhatikan bahwa bentuk kristal tawas kalium berbeda dari bentuk kristal kalium sulfat maupun aluminium sulfat. Hal ini menunjukkan bahwa pengikatan ion-ion dalam tawas kalium akan berbeda dengan yang terjadi dalam kalium sulfat, atau pun aluminium sulfat. Dengan kata lain, bahwa identitas ion-ion dalam tawas kalium berbeda dengan identitas ion-ion dalam kalium sulfat dan aluminium sulfat. Namun kenyataannya ketika tawas aluminium dilarutkan ke dalam air, identitas ion-ionnya tidak dapat dipertahankan lagi dan kembali pada identitas yang dimiliki kalium sulfat dan aluminium sulfat. Oleh karena itu,
Identitas atau karakter garam rangkap hanya dapat dipertahankan ketika berada sebagai padatan kristal. Itu berbeda dengan sifat garam kompleks seperti CuNH3 4 SO4 H2O. Ionin yang berada dalam pada kristal ini adalah CuNH3 4 dan SO4 2-. Untuk garam kompleks akan berada sebagai ion CuNH3 pangkat 2 plus dan SO4-nya pangkat 2. Dengan demikian, garam kompleks dikatakan dalam mempertahankan identitasnya. Untuk membedakan ion kompleks dari ion sederhana, penulisan ion kompleks dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung siku. Nah, oleh karena itu, jika Anda menemui rumus molekul kobal 2 klorid heksadihidrat CuCl2 6H2O, maka penulisan rumus molekulnya mempertunjukkan adanya ion kompleks dinyatakan dengan kurung siku tadi, kurung siku yang sudah saya sebutkan tersebut seperti ini. Nah, itu tinggal ditambahkan seperti itu saja. Di sini sudah saya jelaskan tadi contoh garam rangkap adalah toskalium dalam persamaan kimianya. Sudah saya jelaskan. Jadi dari materi tersebut, apabila ada, mungkin segitu dulu materi tersebut. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kesalahan materi atau kata-katanya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.